Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal kota Garut, Jawa Barat, yaitu Ibu Neneng Dewi MS. Wow, kisah Miftah dan Nindi. Udah ditunggu-tunggu banget nih sama teman-teman semua ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir dan sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung masuk saja ke dalam kisahnya. Bunuh horor on. Misteri sosok Nyai Ambar Mayit. Hari itu Miftah dan Nindi diundang oleh Syahla, teman SMA mereka, untuk menghadiri acara pernikahan Syahla dengan Aji, kekasihnya. Miftah dan Nindi pun berangkat ke sana dengan naik mobil travel. Kampung halaman Syahla cukup jauh dari kota Bandung, tepatnya berada di pelosok desa Sirnajaya, kecamatan Pasirwangi, Garut. Setelah usai menghadiri acara pernikahan Syahla dan Aji, malam itu Miftah segera mengajak Nindi untuk pulang kembali ke Bandung. Di luar dugaan, Nindi ternyata menolak. Nindi berkata bahwa 2 bulan lagi dia akan mendapatkan tugas KKN di desa Padasuka yang masih termasuk kecamatan Pasirwangi. Nindi langsung membujuk Miftah untuk ikut menemaninya ke desa Padasuka untuk melakukan survei, tapi Miftah menolak. "Gah, males Nin," kata Miftah spontan. "Ayo dong Mif, temenin aku, biar nanti kalau aku beneran dapat tugas KKN-nya di sana kan udah nggak perlu adaptasi lagi," bujuk Nindi dengan nada suara yang rendah dan jauh dari kesan galak, tidak seperti biasanya. "Emangnya kamu udah minta izin belum sama Bu Cahaya?" tanya Miftah. Nindi mengangguk. "Mama ngizinin kok, asal aku diantrinya sama kamu," tambah Nindi. Miftah memonyongkan bibirnya ke depan. "Ah, kamu itu kalau lagi ada maunya pasti ngedadak baik, so lembut. Biasanya juga suka ngereok, marah-marah gak jelas sama aku," sungut Miftah memasang wajah sebal. Nindi yang merasa jika ucapan Miftah benar-benar menyindirnya secara langsung, tiba-tiba saja terdiam. Nindi lalu berdiri. Miftah yang mulai merasa tidak enak hati, menyangka gadis itu akan membalasnya dengan menggebuknya memakai tas lempang atau menginjak kakinya seperti biasa. "Aduh, gawat nih kalau si radio butut ngambek," gumam Miftah dalam hati. Miftah lupa kalau Nindi itu terlahir indigo juga sama seperti dirinya, jadi ia bisa membaca isi hati seseorang, termasuk isi hati dan pikiran Miftah. Jadi Nindi bisa ikut mendengar gumaman pemuda tampan itu. Di luar dugaan, Nindi malah langsung melengos pergi dengan wajah ditekuk. Aura kekecewaan gadis itu terasa sampai merasuk ke dalam hati Miftah, membuatnya mendadak dirayapi rasa bersalah. Nindi, kamu mau kemana?" "Nindi," panggil Miftah. Namun Nindi tidak menghiraukan panggilan dari sahabatnya itu. Dengan langkah-langkah panjang Nindi meninggalkan kantin, tempat di mana tadi dia dan Miftah mengobrol. "Apa aku tadi salah ngomong ya? Tadi kan aku maksudnya cuma bercanda doang." Miftah kebingungan seraya menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Akan tetapi ekor mata pemuda itu terus menatap nanar ke arah tubuh jangkung dan langsing milik Nindi yang perlahan menjauh. Miftah yang khawatir jika Nindi ngambek memilih bergegas untuk menyusulnya, tapi Miftah sempat celingukan ke kiri ke kanan dan sekeliling tempat itu suasananya sangat sepi. Miftah meraih ponselnya dan langsung menelpon Nindi, tapi panggilannya malah ditolak. Gadis itu membuat Miftah semakin yakin bahwasanya Nindi ngambek. Miftah yang sudah lama kenal dengan Nindi tahu betul, di balik sikap tomboy dan mandirinya, Nindi itu juga punya sifat yang keras kepala. Dia jarang ngambek seperti kebanyakan gadis yang dikenalnya. Namun sekali saja gadis itu ngambek, sedikit sulit untuk membujuknya. Diam-diam Miftah menyesal tadi sudah mengerjain Nindi kalau akibatnya akan menjadi seperti ini.
Selama menyusuri jalan desa, Miftah terus memanggil-manggil nama Nindi. Dia takut terjadi apa-apa dengan gadis itu, apalagi ini pertama kalinya mereka berdua ke tempat itu. Sampai akhirnya ketika melewati jalanan yang cukup gelap dan minim penerangan, Miftah melihat ada jajaran pohon bambu yang menjulang tinggi. Sesekali terlihat jajaran rumpun bambu tersebut meliuk-liuk tertiup angin malam khas musim kemarau yang mengantarkan rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Miftah refleks merapatkan jaket untuk mengurangi rasa dingin yang mulai menjalar ke tubuh jangkungnya. Di tempat ini kenapa auranya dingin? Beda banget ya, malah bikin aku merinding, gumam Miftah dalam hati. Miftah terus fokus berjalan dengan harapan semoga bisa bertemu dengan salah seorang warga atau segera bisa menemukan jejak Nindi. Sampai akhirnya setelah 10 menit lamanya ia berjalan, Miftah samar-samar melihat ada seseorang yang berjalan tergesa-gesa di depannya. Pada awalnya Miftah ragu yang kini berada di depannya itu Nindi atau bukan, tapi sebuah senyum langsung terkembang di bibirnya saat mengenali tas lempang yang selalu dipakai Nindi. Nindi, alhamdulillah akhirnya ketemu juga. Aku harus kejar dia biar gak kehilangan jejak dia lagi, tekad pemuda berwajah oriental itu. Namun Miftah kaget saat mendapati Nindi sedang diikuti oleh sesosok makhluk tak kasat mata. Sosoknya berwujud nenek tua yang memakai kain jarik berwarna coklat lusuh. Sosok itu kedua kakinya tidak menapak ke tanah melainkan melayang. Sosok nenek-nenek itu siapa? Ngapain coba dia ngikutin Nindi? Apa mungkin dia itu sosok kodam penjaga Nindi yang lain sepertinya ini Mas Ayu ya? Pikir Miftah. Tapi perasaan Miftah mendadak tidak enak saat melihat kedua tangan sosok nenek tua itu tiba-tiba saja berubah menjadi cakar yang panjang dan berwarna hitam. Kemudian sosok itu hendak mencengkram punggung Nindi dari belakang. Takut sang sahabat sekaligus gadis yang diam-diam dicintainya itu dalam bahaya, Miftah langsung berlari dan berteriak mengingatkan Nindi. Nindi, awas di belakang kamu, teriak Miftah. Akan tetapi di luar dugaan, hanya dalam rentang waktu sepersekian detik, Nindi tanpa menoleh ke belakang tiba-tiba saja tangan kanannya sudah berhasil menangkap tangan kiri sosok nenek-nenek yang berbentuk cakar tersebut. Kemudian Nindi juga dengan gesit memutar tubuhnya ke belakang, kini jadi berhadapan langsung dengan sosok itu. Otomatis punggung Nindi jadi terbebas dari cengkraman kedua cakar milik sosok nenek tersebut yang hampir saja menggoreskan luka cakaran di bagian punggung Nindi. Gadis itu langsung melantunkan doa Nabi Yunus, seraya tangan kanannya yang tadi memegang cakar kiri sosok tersebut dihentakkan sebanyak 2 kali. Tak lama kemudian terdengar suara tulang yang berderak patah. Disusul jerit ketakutan sosok nenek-nenek itu ketika mendapati tangan kirinya yang berbentuk cakar kini sudah berderak patah kemudian terlempar ke lantai. Makanya jangan macam-macam kamu, enak aja datang-datang langsung nyerang, bentak Nindi Jumawa. Kedua tangannya kini berkacak di pinggang memandang ke arah sosok astral yang tadi tiba-tiba hendak mencelakainya itu. Ampun, tolong lepaskan tangan saya janji tidak akan mengulanginya lagi, hibas sosok itu dengan suara serak seraya menahan rasa sakit yang masih dirasakan akibat tangan kirinya yang kini patah. Baiklah, sekali lagi tapi kamu ulangi perbuatan kamu, jangan harap aku akan memaafkan nenek peot, saut Nindi. Rasa iba membuat Nindi menjadi lengah. Dia langsung melepaskan tangan kanan sosok itu tanpa sadar kalau kaki kiri makhluk tersebut tiba-tiba sudah mendarat telak di wajah Nindi, seolah tanpa memberi Nindi kesempatan untuk balas menyerang. Kini sebuah serangan dari tangan kanannya juga mendarat di dada gadis itu. Nindi pun kaget, dia tidak menyangka akan mendapat serangan membabi buta seperti itu. Tubuh gadis indigo tersebut sempat terjajar beberapa langkah ke belakang dan hampir saja membentur tembok dengan cukup keras ketika tiba-tiba saja sebuah tangan menahan tubuhnya. Miftah, hanya itu kata yang keluar dari mulut Nindi sebelum akhirnya ia muntah darah lalu jatuh pingsan. Nindi, bangun Nindi. Miftah menepuk-nepuk pipi gadis itu, tapi kedua mata Nindi malah masih terpejam. Di satu sisi,
Miftah sangat mengkhawatirkan kondisi Nindi, tapi di sisi lain dia ingin membalas perbuatan yang sudah dilakukan oleh sosok nenek-nenek itu kepada sahabatnya. Perlahan Miftah menyandarkan tubuh Nindi di tembok, memastikan kepalanya diganjal dengan tas ransel miliknya. Kemudian dengan mata nyalang, Miftah memandang ke arah sosok nenek-nenek yang kini berbalik berdiri dengan jumawa di depannya. Rambut panjang yang sudah dipenuhi uban terlihat meriap-riap tertiup angin. "Siapa kamu, nenek peot? Berani-beraninya menyakiti sahabatku," kata Miftah. Tidak ingin keteledoran Nindi terulang padanya, Miftah segera membacakan ayat-ayat pemagaran agar tubuhnya tidak langsung tumbang ketika mendapatkan serangan mendadak dari sosok yang memiliki tabiat licik yang suka membohong itu. "Siapa aku itu tidak penting, anak muda. Aku hanya minta kau serahkan gadis yang sudah berani kurang ajar itu padaku," ucap sosok nenek-nenek tua yang setelah dilihat lebih dekat rupanya memiliki wajah yang cukup menyeramkan. Kedua matanya bolong menyisakan guratan warna hitam dan pipinya begitu kurus cekung ke dalam. Namun Miftah yang memang sudah terbiasa menemui sosok-sosok seperti itu sudah tidak kaget lagi. "Apa salah gadis ini hingga kamu meminta nyawanya sebagai bayarannya?" tanya Miftah dengan mimik wajah serius. Kedua matanya tak lepas menatap ke arah sosok yang kini berdiri di hadapannya dengan penuh kewaspadaan. "Gadis itu seenaknya saja lewat di depan istanaku tanpa permisi," saut sosok itu dingin. Miftah celingukan seperti mencari-cari sesuatu. "Istana? Yang mana? Aku sama sekali nggak lihat ada istana sekitaran sini, kecuali hanya jajaran pohon bambu," gila Miftah bingung. "Memang jajaran pohon bambu ini adalah istanaku, anak muda. Sekarang kau serahkan gadis itu, lalu kau boleh pergi dari sini." Tanda sosok itu, Miftah melipat kedua tangannya di atas dada. "Aku nggak akan pernah nyerahin gadis ini padamu, Nek. Dia akan pulang malam ini juga bersamaku," jawab Miftah. Raut wajah sosok nenek-nenek tersebut langsung berubah marah. "Sombong sekali ucapanmu. Apa kamu tidak tahu siapa aku, ha? Baiklah, itu artinya kamu juga harus mati malam ini di tanganku, anak muda." Setelah sesaat sosok itu mengakhiri ucapannya, tiba-tiba saja dia menepuk-nepuk tangan kirinya yang patah dengan tangan kanan. Ajaib, patahan tangan kirinya yang tadi terlempar ke tanah kini melayang dan menyatu kembali dengan tangan kirinya. Hingga kini tangan kirinya kembali utuh. "Jangan panggil aku Nyai Ambar Mayit kalau aku sampai gagal ngabisin kalian berdua." Untuk pertama kalinya terdengar sosok itu tertawa mengekeh, memamerkan giginya yang tampak menghitam. Tidak lama kemudian, aroma kapur barus dan wewangian khas mayat pun mendadak menyeruak memenuhi tempat itu. Kepala Miftah langsung berdenyut sakit. Perutnya juga mulai terasa hendak muntah karena tidak kuat menahan bau khas mayat yang ditebarkan oleh sosok Nyai Ambar Mayit hingga seakan mengaduk-aduk isi dalam perut pemuda itu. "Hei anak muda, kau jangan lancang berani menantangku. Tapi sebaiknya coba kamu sembuhkan dulu temanmu yang kini terkena kutukanku. Seumur hidup tubuhnya akan mengeluarkan aroma seperti mayat." Kembali terdengar tawa mengekeh sosok Nyai Ambar Mayit. Disusul sosok ringkinya itu tiba-tiba saja terbang dengan cepat ke arah tubuh Nindi yang masih terbaring pingsan. Kemudian sosok Nyai Ambar Mayit mengembuskan sesuatu dari mulutnya yang dia semburkan tepat di atas ubun-ubun Nindi. Samar terlihat ada asap berwarna kehijauan keluar dari mulut sosok itu lalu membungkus sekujur tubuh Nindi. Miftah yang sudah bisa mengendalikan dirinya yang sempat terkena sirap dari sosok Nyai Ambar Mayit segera berlari ke arah Nindi. Pemuda itu khawatir jika hal buruk akan menimpa gadis itu. "Hei nenek sialan, apa yang kamu lakukan pada Nindi?" bentak Miftah yang sudah siap mengeluarkan cambuk sakti, salah satu senjata andalannya untuk menyerang sosok Nyai Ambar Mayit. Tapi sayang, Miftah terlambat. Sosok Nyai Ambar Mayit sudah berubah menjadi kabut tipis berwarna kehijauan lalu menghilang seiring hembusan angin yang menerbakannya. Miftah yang kesal terus berteriak-teriak memanggil sosok Nyai Ambar Mayit agar muncul kembali di hadapannya, tapi hanya suara tawa khas sosok itu yang terdengar memenuhi tempat itu. Tak lama kemudian perlahan menghilang seiring makin pekatnya malam.
Miftah duduk dengan lesu di samping Nindi yang masih pingsan. Miftah bingung harus berbuat apa. Kini sekujur tubuh gadis itu berubah menjadi berwarna hijau dan menebarkan aroma khas mayat. Miftah tadinya hendak mencari bantuan warga, namun dia tidak tega meninggalkan Nindi seorang diri di tempat itu. Sampai akhirnya Miftah memutuskan untuk berjalan seraya memanggul tubuh gadis itu di pundaknya. "Nindi, sadar dong, Nin. Maafin aku, Nin. Semua ini terjadi gara-gara aku yang ngerjain kamu. Bangun dong, Nin," ucap Miftah dengan rasa khawatir yang makin terpaut jelas di wajah tampaknya. Namun Nindi sama sekali tidak bergeming. Meski Miftah sempat menepuk-nepuk lembut kedua pipinya berharap Nindi akan siuman, Miftah juga sempat menggoyang-goyangkan tubuh Nindi, tapi hasilnya juga nihil. "Nindi, bangun dong, Nin. Nindi, jangan tinggalin aku, Nin. Aku sayang kamu, Nin," ucap Miftah lirih. Sesuatu yang selama ini hanya disimpan oleh Miftah rapat-rapat dalam relung terdalamnya akhirnya terlontar juga dari bibirnya. Entah kenapa pemuda itu begitu takut kehilangan cinta pertamanya, yaitu Nindi. Miftah yang sudah terbiasa hidup mandiri bersama Rangga kakaknya sejak orang tua mereka meninggal, sangat mengagumi figur Nindi yang juga mandiri dan punya ketegasan sikap. Suatu hal yang jarang sekali Miftah temukan pada gadis lain. Meski Miftah dan Nindi setiap bertemu selalu saja bertengkar, tapi justru hal itulah yang membuat mereka berdua jadi kangen satu sama lain meski keduanya belum terikat sebuah hubungan. Sampai akhirnya Miftah yang kelelahan karena tadi berjalan sambil memanggul tubuh Nindi memutuskan untuk istirahat sejenak di sebuah pos ronda yang ada di ujung kampung. Rasa lelah yang menderanya membuat pemuda itu akhirnya tertidur dengan posisi duduk tertelungkup, sedangkan Nindi masih terbaring pingsan tak jauh darinya. Tubuh jangkungnya diselimuti oleh sarung yang selalu dibawa oleh Miftah dalam tas ranselnya. Malam semakin larut, suara hewan malam terdengar semakin nyaring saling bersaut-sautan. Miftah tiba-tiba terbangun saat ia mendengar suara seseorang membangunkannya. Miftah mengucek-ucek matanya. Jang, bangun Jang, jangan tidur di sini." Rupanya ada seorang kakek-kakek membangunkannya. Kakek-kakek itu diperkirakan berusia sekitar 70 tahunan. Seluruh rambutnya sudah memutih. Sebuah tongkat kayu jadi penopang yang berjalan. Pakaian yang dikenakan oleh kakek-kakek tersebut adalah pangsia Sunda yang berwarna hitam. Sebuah rokok tembakau yang dilinting terselip di ujung bibirnya. Kakek siapa?" tanya Miftah karena merasa tidak mengenal sosok kakek-kakek yang kini berada di hadapannya. "Sebaiknya Ujang sama istri Ujang mah jangan tidur di sini," katanya. Miftah refleks memberikan klarifikasi. "Maaf kek, saya belum nikah, saya masih kuliah," Miftah menjawab malu-malu. "Apa gadis ini pacar kamu, Jang?" Kembali kakek itu mengajukan pertanyaan tentang status Nindi. "Bukan kek, dia bukan pacar saya, tapi dia sahabat saya." Miftah kembali mencoba meluruskan. "Ya sudah, siapapun gadis ini, jangan biarkan tidur di sini malam ini ya. Tempat ini tidak aman buat kalian." Ucapan kakek itu sempat membuat Miftah tercenung. Sebenarnya dia ingin sekali membawa Nindi untuk ikut menginap di rumah salah satu warga yang ada di sana, tapi sejak tadi dia berjalan sambil memanggul tubuh Nindi, ia tak menemukan satupun rumah warga di sekitaran situ. Justru sepanjang jalan yang ada hanyalah hamparan pohon bambu yang berbaris seolah tak berujung. "Nama saya Ki Praja. Kalian lebih baik menginap di gubuk saya malam ini. Kebetulan gubuk saya tidak jauh dari tempat ini. Ayo mari," ajak kakek yang bernama Ki Praja itu. Miftah pun berterima kasih pada Ki Praja. Dia kembali memanggul tubuh Nindi lalu mengikuti langkah kakek baik hati itu. Malam semakin larut, udara semakin dingin menusuk sampai ke tulang. Miftah menatap lekat-lekat wajah gadis cantik yang kini masih terpejam di pembaringan itu. Seraut wajah yang mulai mengganggu setiap tidur malamnya hingga membuat tidurnya tak lagi nyenyak. Wajah ayu tanpa terjama pupur dan alat make up yang selalu menari-nari di pelupuk matanya. Seraut wajah menawan yang selalu membuatnya gelisah karena mulai tidak tahan menanggung rasa rindu yang begitu membuncah seperti letusan gunung yang mengeluarkan lahar. "Nin, bangun dong Nin.
Jangan biarkan kekuatan hitam itu merenggut kebebasanmu. Aku janji, habis ini aku akan selalu menjaga kamu, bisik Miftah sambil menatap Nindi yang masih terpejam. Nindi, gadis tomboy yang tak lain adalah sahabat Miftah. Saat itu masih belum sadar dari koma yang dideritanya selama 2 hari lamanya. Berdasarkan penglihatan Nyai Dimas Ayu, khodam penjaga Nindi, sukma gadis itu kini sedang dipasung di alam lain oleh sesosok nenek-nenek yang bernama Nyai Ambar Mahit. Baik Nyai Dimas Ayu maupun Raden Jayaraga khodam penjaga Miftah belum berhasil menembus dinding pertahanan sosok jahat tersebut. Maafkan saya dan Miftah, tapi sepertinya sosok Nyai Ambar Mahit ini bekerja sama dengan sosok iblis. Makanya memiliki lapisan dinding pertahanan yang tidak mudah untuk dijebol. Tutur Raden Jayaraga. Raden Jayaraga tahu betul isi hati Miftah yang begitu dalam mencintai Nindi. Meski belum berani ia ungkapkan, apalagi Miftah sampai rela berjaga semalaman menunggu Nindi karena takut gadis itu terbangun lalu membutuhkan sesuatu. Lingkaran hitam di wajah mata pemuda tampan berwajah oriental tersebut adalah saksi bisu kalau Miftah juga kurang istirahat. Setiap kali Miftah menggelar sajadah dan menengadahkan kedua tangan berdoa kepada Sang Maha Pencipta, selalu rutin ia selipkan sebuah doa, semoga Nindi segera diberikan kesembuhan, semoga kekuatan hitam yang kini sedang memasung sukma gadis itu segera bisa ditumpas. Bahkan tanpa diundang selalu mengalir bulir bening yang membelah kedua pipinya yang menandakan besarnya rasa cinta pemuda itu kepada Nindi. Maafkan saya Bli Miftah. Saat ini saya dan Raden Jayaraga masih berusaha mengikis sedikit demi sedikit selubung yang menutupi pandangan kami. Nanti bila selubung itu berhasil kami hancurkan, barulah kita akan tahu ada di mana sukma Nindi disembunyikan. Nyai Dimas Ayu menjelaskan panjang lebar. Ya Nyai, tidak apa-apa, maafkan saya, jadi harus merepotkan Nyai, kata Miftah dengan suara lirih. Terlihat gurat rasa lelah yang teramat dalam dari tatapan mata Miftah. 3 tahun lalu Miftah pernah berada di posisi ini, di mana ia ditinggalkan Anggun, gadis pertama yang ia cintai. Tapi Anggun meninggal dunia akibat sakit kanker otak yang dideritanya selama bertahun-tahun, hingga Miftah belum punya kesempatan untuk menyatakan isi hatinya pada gadis itu. Ya Allah, 3 tahun yang lalu cinta bersama saya sudah engkau renggut dari kehidupan saya. Saya mohon kali ini berikan kesempatan untuk saya dan Nindi agar bisa bersama, ucap Miftah. Dalam hati diiringi dengan jatuhnya sebutir air mata dari pipinya, Miftah buru-buru menyekanya dengan punggung tangan karena tidak ingin terlihat menangis oleh Raden Jayaraga dan juga Nyai Dimas Ayu. Jangan pernah putus untuk berdoa dan meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Den, timpal Raden Jayaraga seraya mengusap pundak Miftah seakan ingin memberikan kekuatan sebelum akhirnya dia bersama Nyai Dimas Ayu meninggalkan tempat itu. Miftah menjawab dengan anggukan. Matanya melirik ke arah jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 12 malam. Miftah berjalan gontai menuju kamar. Dia bertekad akan kembali memohon doa lewat jalur langit dengan melaksanakan sholat tahajud karena dia yakin Tuhan akan memberinya petunjuk. Sementara itu, di sebuah tempat asing yang didominasi oleh latar berwarna merah, terlihat Nindi yang masih terikat kedua kaki dan tangannya dalam posisi berdiri menempel di sebuah dinding yang terbuat dari batu. Rantai besi berwarna hitam dan cukup berat kini membatasi ruang gerak gadis indigo tersebut. Wajah gadis itu terlihat geram mendapati dirinya dalam kondisi mengenaskan seperti itu. Siapa yang sudah berani ngikat aku kayak gini? Kurang ajar, lepasin. Ayo kita duel 1 lawan 1, biar aku remukin kepalamu, teriak Nindi seraya terus meronta-ronta mencoba melepaskan ikatan rantai besi yang mengikat kaki dan tangannya. Terdengar suara riuh gemerincing rantai bergema di ruangan. Meski dalam kondisi yang saat ini tidak menguntungkan dirinya, Nindi tetaplah Nindi yang memiliki keberanian melebihi gadis lain pada umumnya. Susah payah Nindi mencoba mengingat-ingat kejadian terakhir. Kemudian dia langsung mencari-cari keberadaan Miftah. Miftah, kamu di mana, Mif?
Jangan bercanda dong, Mif. Gak lucu nih kalau bercandanya kayak gini, teriak Nindi yang menyangka jika Miftah sengaja mengerjainya. Kedua bola mata indah gadis itu kembali memindai sekeliling. Wajahnya mulai berubah pucat karena dia bahkan tidak merasakan aura kehadiran pemuda tampan yang diam-diam mencuri hatinya itu. Kenapa kamu tinggalin aku sendirian sih, Mif? Bego banget sih kamu, katanya dengan wajah menyiratkan rasa kecewa karena tak mendapati keberadaan Miftah di tempat itu. Tak ada sautan, tak terlihat ada seorang pun di tempat itu. Namun tak lama kemudian sebuah hawa panas mulai memenuhi tempat itu. Makin lama, hawa panas membuat Nindi menjadi merasa terpanggang berada di sana. Nindi mendelik saat sosok Nyai Ambar Mayit tiba-tiba saja sudah terbang melayang dan menatap penuh ejekan ke arahnya. Bagaimana rasanya terkurung sendirian dengan kondisi tubuh terikat? Enak. Ejek sosok berwujud nenek-nenek itu. Nindi sebenarnya gerang mendengar ejekan Nyai Ambar Mayit. Tapi kini seiring berjalannya waktu, Nindi mulai belajar untuk bersabar ketika mulutnya hampir saja hendak melontarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Nindi dalam hatinya langsung beristighfar. Semua itu diajarkan oleh Miftah. Nindi mulai merasakan tenaga dan energinya juga jadi tidak terbuang dengan percuma. Jangan sok tegar kamu bocah bau kencur. Aku tahu hatimu sebenarnya sedang rapuh kan? Sambung sosok itu. Di luar dugaan, Nindi malah hanya menjawab santai. Jangan sok tahu dong, Nek. Udah tua tuh harusnya jangan nambah dosa. Nggak ada kerjaan banget sih ngurung saya di sini. Timpal Nindi. Nyai Ambar Mayit menengus kesal. Jangan harap jika temanmu atau siapapun akan bisa menyelamatkanmu, bocah. Berdoalah pada Tuhanmu. Semoga engkau bisa terus berpura-pura tegar seperti tadi. Nyai Ambar Mayit tertawa mengekeh hingga memamerkan barisan giginya yang hitam dan bergerigi tajam. Hati-hati, Nek. Ketawanya jadi lebar-lebar, mulut kamu bau bangke. Jangan-jangan gak pernah sikat gigi ya. Jorok. Kali ini Nindi sudah kehilangan kesabarannya hingga balas mengejek sosok itu. Rupanya Nindi diam-diam sedang memutar otak dan mengatur strateginya. Dia baru menyadari kalau saat ini tubuhnya sedang terpisah dari sukmanya dan saat ini ia sedang berada di alam gaib. Jadi tak mungkin Nindi bisa melawan Nyai Ambar Mayit dengan cara yang biasa dia lakukan. Kurang ajar, berani-beraninya kamu menghinaku. Biar ku robek mulutmu sekalian, bocah. Rupanya Nyai Ambar Mayit mulai terpancing emosinya akibat ejekan Nindi dan segera melayang sembari mengarahkan kedua tangannya yang berbentuk cakar itu ke arah mulut Nindi. Sepertinya Nyai Ambar Mayit memang benar-benar hendak merobek mulut Nindi dengan menggunakan kedua cakarnya yang panjang dan berwarna hitam. Warna hitam yang ada dalam cakarnya itu bukan hitam sembarang hitam, melainkan mengandung racun mematikan. Nindi sempat kegagapan. Dia tidak menyangka kalau Nyai Ambar Mayit akan seemosi itu dan langsung hendak menyerangnya. Nindi tetap melantunkan doa Nabi Yunus di dalam hatinya. Sebagai salah satu doa pemegaran diri, Nindi sempat mengelak dengan memutar kepalanya ke arah kiri ketika salah satu cakar hitam Nyai Ambar Mayit sudah hampir menggapai mulutnya. Tapi sayang, tangan dan kakinya terikat rantai besi, membuatnya jadi tidak bisa leluasa bergerak. Hal ini membuat Nindi jadi mulai digelayuti rasa putus asa. Kenapa? Kamu takut mati juga ya rupanya, bocah? Kasihan, tidak ada yang datang membantumu. Nyai Ambar Mayit mengekeh karena yakin akan berhasil merobek mulut gadis itu. Nindi terdiam, matanya masih terpejam, namun lantunan surat-surat pemegaran masih terus dia lakukan. Bahkan kali ini ia suarakan dengan nyaring. Bahkan Nyai Ambar Mayit berencana hendak membedol jantung Nindi untuk dinikmati mentah-mentah agar kesaktiannya jadi semakin bertambah. Itulah sebabnya sosok nenek-nenek tersebut begitu bernafsu untuk menghabisi Nindi. Tepat ketika sejenak lagi mulut Nindi hampir dirobek oleh cakar Nyai Ambar Mayit, tiba-tiba saja sebuah tendangan telak menghantam punggung sosok itu. Akibatnya Nyai Ambar Mayit yang tidak siap dan kaget dengan serangan membokong tersebut sempat terdorong ke depan hingga tubuhnya sempat membentur dinding.
Kurang ajar. Siapa yang berani memukulku dari belakang? Nyai Ambar Mayit murka lalu memutar tubuhnya. Wajah sosok nenek-nenek itu refleks berubah pucat. Bagaimana bocah ingusan ini bisa masuk dan menembus lubung keamanan tempat ini? Katanya dalam hati. Kenapa, Nek? Kaget ya lihat saya? Jangan kegeeran dulu. Saya kesini bukan mau ketemu situ, tapi mau jemput gadis itu, kata seorang pemuda tampan berwajah oriental yang tiba-tiba sudah berdiri jumawa sambil memukul-mukul sabuk sakti miliknya. Nindi juga ikut kaget. Rasa bahagia bercampur kesal memenuhi rongga dadanya ketika tahu jika Miftah yang datang untuk menyelamatkannya. Tapi bukan Nindi namanya. Kalau terlalu gengsi untuk mengakui rasa bahagianya, sebaliknya gadis itu malah langsung ngomel-ngomel dan memarahi Miftah. Kamu kemana aja sih, Mip? Kenapa baru datang sekarang? Aku pokoknya nggak tahu kalau aku tuh tersisa banget selama berada di sini. Sungguh Nindi seraya menatap Miftah dengan tatapan galak. Miftah yang tadinya berharap Nindi akan sedikit bersikap manis kepadanya, refleks menepok jidat. Dasar radio butut, mau ditolongin aja masih ngomel-ngomel. Protesnya, ya seperti biasa. Miftah dan Nindi tiap kali bertemu pasti selalu cekcok dan saling menjatuhkan untuk menutupi rasa gengsi atas rasa cinta yang mulai tumbuh bersemi dengan subur di relung hati masing-masing. Ya bisa kamu kelamaan sih, sungut Nindi yang tetap tidak mau kalah. Melihat Nindi dan Miftah malah bertengkar, kesempatan itu tentu saja tidak disia-siakan oleh Nyai Ambar Mayit. Dia mengepalkan kedua cakarnya seraya berkomat kamit membacakan mantra ajaib. Tiba-tiba saja muncul bola api sebesar ukuran bola takraw dari telapak tangannya yang berbentuk cakar tersebut. Rupanya Nyai Ambar Mayit hendak melempar kedua bola api tersebut ke arah dada Miftah dan Nindi. Dia ingin membuat dada mereka jadi bolong terbakar oleh jilatan nyala api yang berasal dari bola api tersebut. Untungnya Miftah yang kini mulai terlatih kemampuannya sebagai seorang indigo lewat mulai banyaknya pengalaman yang dimilikinya, sepertinya dia sudah bisa membaca maksud musuhnya itu. Miftah spontan menghamburkan tubuhnya ke tubuh Nindi yang masih terikat rantai. Miftah hendak menjadikan tubuhnya sebagai tameng agar tubuh Nindi jangan sampai terkena jilatan api yang berasal dari bola api tersebut. Apaan sih? Jangan nyari-nyari kesempatan dalam kesempitan deh. Aku jitak kepala kamu baru tahu rasa nih, kata Nindi yang awalnya mencoba mendorong tubuh jangkung Miftah dengan kedua tangannya yang masih terikat rantai besi. Tapi Miftah tidak peduli. Baginya keselamatan gadis yang dicintainya itu adalah prioritas utamanya. Miftah malah makin erat memeluk tubuh Nindi hingga kini jarak keduanya begitu dekat. Saking dekatnya Miftah bahkan bisa merasakan detak jantung sang pujaan hati yang menempel di dadanya. Ini adalah pertama kalinya Miftah bisa sedekat itu dengan Nindi. Ada rasa bahagia menyelinap dalam hatinya. Ya Allah, ternyata seindah ini rasanya jatuh cinta. Berikan saya kesempatan untuk memiliki Nindi, ya Allah, gumam Miftah dalam hati diiringi dengan sebuah senyuman tersungging di bibir pemuda itu. Nindi juga merasakan perasaan yang tidak biasa saat bertatapan langsung dengan pemuda yang karismanya diam-diam sudah mencuri hatinya itu. Mati aku, kenapa jantungku jadi berdetak 2 kali lebih cepat? Kamu sudah membuatku jadi gila begini, Mip. Nindi juga ikut bergumam dalam hati karena takut ketahuan Miftah. Tiba-tiba saja kedua bola api yang dilemparkan secara serentak oleh Nyai Ambar Mayit menghantam telak punggung Miftah. Senyum Nyai Ambar Mayit yang tadinya sempat terkembang karena membayangkan punggung pemuda itu akan bolong akibat hantaman bola api miliknya kini berubah menjadi rasa kaget. Betapa tidak, karena punggung Miftah justru tidak mengalami luka bakar sedikit pun. Bahkan kemeja kotak-kotak yang dikenakannya masih tetap utuh seperti sebelumnya. Kenapa jadi bisa begini? Jarang sekali ada orang yang bisa bebas dari jilatan bola api milikku. Siapa sebenarnya bocah laki-laki ini? Kenapa dia bisa menembus lubung berlapis-lapis yang sudah kupasang di tempat ini? Fikir Nyai Ambar Mayit. Ya, Nyai Ambar Mayit tidak tahu kalau sebelumnya di dunia manusia Miftah sudah melaksanakan sholat tahajud dan bersungguh-sungguh meminta petunjuk.
di luar dugaan. Selesai berzikir, tiba-tiba saja Miftah seperti melihat cambuk saktinya terbang melayang disusul oleh kujang emas yang selama ini tertanam di dadanya ikut keluar mengikuti ke arah melayangnya cambuk sakti tersebut. Kemudian kedua senjata pamungkas milik Miftah itu mendadak menyatu, berputar-putar sejenak seperti gasing hingga menimbulkan suara bergemuruh. Disusul terdengar suara ledakan yang berasal dari sebuah tempat yang sangat asing di mata Miftah. Di tempat itu, Miftah juga melihat Raden Jayaraga dan Nyai Dimas Ayu yang sedang berusaha menjebol sebuah dinding berwarna merah yang di sekelilingnya dipagari oleh jilatan api. Sampai akhirnya Miftah diperintahkan oleh Raden Jayaraga untuk meraga sukma. Saya dan Nyai Dimas Ayu tidak sanggup menjebol dinding ini, Den Miftah. Dindingnya terlalu kuat. Tapi kekuatan kujang emas dan cambuk sakti milik Den Miftah yang menyatu itu akhirnya bisa membobolnya. Pergilah Den, selamatkan Dindi, perintah Raden Jayaraga. Biar saya dan Raden Jayaraga yang nanti berjaga di sini untuk menjaga tubuh kasar Beli Miftah melawan sosoknya yang bermayit yang tinggal di alam lain. Memang harus dilawan juga dengan tubuh halus Beli Miftah. Nyai Dimas Ayu ikut angkat bicara. Miftah hanya menjawab dengan anggukan kepala tanpa membuang waktu. Pemuda itu pun segera duduk dalam posisi seperti sedang semedi, lalu memejamkan kedua matanya dengan terus membacakan ayat-ayat pemagaran diri. Tubuh halus pemuda itu pun perlahan melayang ke atas seperti kapas yang diterbangkan oleh hembusan angin saking ringannya. Sementara itu, cambuk sakti dan kujang emas ikut melayang mengapit di sebelah kiri dan kanan Miftah, seakan ingin memberikan perlindungan kepadanya. Serpihan dinding berwarna merah yang separuh bagiannya sudah berhasil dibobol kedua senjata pamungkas milik Miftah tersebut masih dipenuhi oleh kobaran api yang melambai-lambai hendak mencilat tubuhnya. Ajaib, pemuda tersebut tidak merasakan panas sedikit pun. Dia bahkan merasa sejuk seperti berada di area pegunungan. Miftah pun memanggil-manggil nama Nindi. Sampai akhirnya Miftah merasa terkejut ketika melihat Nindi yang sedang diikat kaki tangannya dengan rantai besi. Kemudian sesosok nenek-nenek yang pernah bertemu dengannya terlihat hendak melayangkan kedua tangannya yang berbentuk cakar ke arah wajah Nindi. Miftah tentu saja tidak bisa melihat gadis yang dicintainya itu berada dalam bahaya. Makanya dia tanpa berpikir panjang langsung melayangkan tendangan yang dialiri tenaga dalam ke punggung kurus sosok Nyai Ambermayit. Kembali ke pertempuran Miftah dan Nyai Ambermayit. Rupanya kamu adalah salah satu manusia pilihan yang bisa menembus lubung tempat rahasiaku ini. Tapi bukan berarti aku bisa kau kalahkan dengan mudah, bocah. Kini sosok Nyai Ambermayit menatap tajam ke arah Miftah. Tolong bebasin dulu dong, biar gantian aku yang mau hajar nenek-nenek yang jarang gosok gigi itu. Tiba-tiba Nindi berteriak hanya dalam sekejap mata. Kedua senjata pamungkas Miftah melesat ke arah Nindi. Cambuk sakti itu memotong rantai yang mengikat kedua tangan Nindi, sedangkan kujang emas menebas rantai yang mengikat kedua kaki gadis itu. Nindi yang sudah geram dengan sosok nenek-nenek itu spontan berlari ke arah musuhnya tersebut. Terdengar Nindi dengan suara nyaring membacakan doa Nabi Yunus. Kemudian tangan kanannya yang berisi ajian Raja Keling tanpa ampun meninju punggung sosok Nyai Ambermayit yang sedang memunggunginya. Terdengar suara pekik sakitan. Miftah ikut bergidik ngeri ketika melihat punggung Nyai Ambermayit yang kini berlubang disusul ambruknya sosok itu ke tanah seperti kesetanan. Nindi yang ingin balas dendam kemudian memukul-mukulkan tasbih Dewan Daru miliknya berkali-kali ke tubuh sosok itu hingga sekujur tubuhnya berubah menjadi kepulan asap yang membumbung tinggi ke udara. Mampus kamu nenek-nenek peot, Nindi terlihat puas. Miftah hanya bisa geleng-geleng kepala melihat tingkah Nindi, namun dalam hatinya Miftah semakin kagum pada Nindi yang memiliki keberanian lebih dan kekuatannya terlalu tangguh untuk ditumbangkan. Miftah tidak bisa berkata apa-apa, seperti ada banyak benang kusut berputar-putar di atas kepalanya. Nindi yang sadar jika dirinya sedari tadi diperhatikan oleh Miftah langsung memasang wajah garang. Apain kamu? Dari tadi mandang-mandangin terus.
Taksir ya, katanya tanpa tedeng aling-aling. Miftah yang ditodong pertanyaan seperti itu pun jadi gelagapan. Tentu saja Miftah langsung menolak mentah-mentah tuduhan ini. Kepedean amat sih kamu. Ayo buruan kita kembali ke raga kasar kita masing-masing. Ya ini Mas Ayu sama Raden Jayaraga udah nungguin kita di luar, omel Miftah. Ya bawel, sungut Nindi mengikuti Miftah di belakangnya. Raden Jayaraga bersama Nyai Mas Ayu lalu menyatukan kekuatan untuk menghilangkan kutukan dari Nyai Ambar Mayit karena aroma tubuh Nindi baunya masih tercium seperti bau mayit. Nindi pun berterima kasih kepada mereka. Pengakuan mengejutkan keluar dari bibir Nyai Mas Ayu yang rupanya tahu tentang sejarah kelam kehidupan Nyai Ambar Mayit. Rupanya puluhan tahun silam Tina, seorang janda miskin, difitnah sudah mencuri perhiasan milik majikannya. Tina yang memang tidak pernah mencuri tentu saja menolak mentah-mentah tuduhan tersebut. Tapi sang majikan tidak peduli. Dia lalu menghukum Tina dengan mengurungnya di sebuah gudang dengan kondisi tangan dan kaki terikat rantai tanpa diberikan makan dan minum. Sampai pada akhirnya Tina yang malang itu harus meninggal secara tragis dengan tubuh kurus kering. Marum, nenek Tina tidak terima atas kematian cucunya yang tragis itu. Diam-diam ia meminta bantuan kepada Ki Cahyo kenalannya yang merupakan seorang dukun sakti untuk menghidupkan kembali Tina. Ki Cahyo yang merasa prihatin dan kasihan kepada Marum akhirnya menyanggupi. Ki Cahyo diam-diam mencuri jasad mendiang Tina. Lalu dengan beberapa macam ritual yang dibantu oleh jin-jin perewangan miliknya, dukun sakti itu pun mencoba membangkitkan kembali Tina. Tapi tanpa sepengetahuan Marum, Ki Cahyo malah memasukkan sosok salah satu jin perewangannya yang bernama Nyai Ambar Mayit ke dalam jasad mendiang Tina. Nyai Ambar Mayit sendiri memiliki kesaktian yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Makanya sosok jasad Tina yang aslinya adalah seorang wanita berusia 20 tahun langsung berubah menjadi sosok nenek-nenek menyeramkan. Apalagi semasa hidupnya dulu Nyai Ambar Mayit memiliki dendam kepada para gadis hingga dia memilih untuk tinggal di rumpunan bambu. Lalu dia melampiaskan dendamnya dengan mengutuk dan mencuri sukma para gadis yang melewati tempat tinggalnya tersebut. Tapi sial, Nindi malah sempat menjadi korban kutukannya. Untunglah Miftah, Nyai Mas Ayu dan Raden Jayaraga berhasil membantunya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Ibu Nenek Dewi NS, petualangan Miftah dan Nindi. Oh, Miftah ini malu-malu nih ya. Menyimpan rasa nggak disampai-sampein juga. Nindinya juga sama, tapi harusnya emang laki-laki duluan ya. Miftah harus mengambil inisiatif. Ngomongin aja masalah diterima apa enggak urusan belakangan. Miftah harus berani, Miftah ya. Dan pada episode kali ini luar biasa sekali bagaimana Miftah akhirnya berhasil menolong Nindi, yang walaupun pada akhirnya Nindi tuh yang menyelesaikan semuanya, karena setelah Nindi terbebas dari belenggu ikatan rantai, dia langsung menyelesaikan pertarungan dengan Nyai Ambar Mayit. Dan juga ini berkat bantuan daripada sosok pendamping ya, Raden Jayaraga maupun sosok pendamping dari Nindi sendiri. Luar biasa kisahnya. Terima kasih Bu Neneng atas izinnya kami untuk membawakan kisah yang luar biasa ini, dan masih ditunggu ya kisah-kisah luar biasa selanjutnya dari Bu Neneng Dewi NS. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel ILO Extreme. Dan buat teman-teman mungkin yang punya pendapat lain, yang punya komentar lain tentang kisah barusan, silahkan bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga dong di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, atau yang sudah lama bergabung tapi ternyata lupa nih belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel ILO Extreme ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi,
apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, harap bersabar ya, karena memang harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar nantinya bisa juga dinikmati oleh teman-teman yang lain. Akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.